Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini sehat ya, sehat. Kemarin kurang fit, Ibu sudah fit ya, sudah kelihatan segar di wajahnya ya kan. Kemarin masih lemes-lemes gitu ya. Baik Ibu, ini adalah pendampingan individu kita yang ketiga gitu ya. Nah temanya adalah tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Fokus pendampingan kita hari ini ada 3 ya rupanya. Yang pertama adalah refleksi dari umpan balik survei 360 derajat yang kemarin itu yang terhadap kepala sekolah, kemudian kelas jawab, murid, kemudian plus penilaian diri ibu sendiri sebagai guru penggerak gitu ya. Nah yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional yang kita belajar di modul 2.2. Dan yang ketiga adalah tentang penerapan metode baca di lokakarya yang kedua kemarin ya. Apakah yang lembar itu sudah Ibu isi dan sudah Ibu memberikan tes? Sudah Ibu. Sudah. Jadi lembarnya ini ya. Baliknya itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang ketika sama murid itu di dinding ya? Iya. Oke, itu memang harus dinding karena kita paham sepenuhnya ya. Nah, oke Bu. Nah, nanti ini Ibu kirim ke saya dalam bentuk link. Nah, kesemuanya itu dalam bentuk link. Dan nanti itu jadi material buat saya. Saya kirimkan bahwa sudah memberikan ini kepada saya ya. Baik Ibu. Nah, sekarang kita mulai ke kegiatan awal ya, pengajaran awal. Bisa Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan, proses kegiatan atau praktik baik apa selama 1 bulan ini yang sudah Ibu lakukan, kemudian rencana tindak lanjut begitu ya setelah Ibu belajar tentang materi-materi maupun melakukan praktik baik, kemudian capaian apa begitu yang sudah Ibu dapat setelah mempelajari materinya di pembelajaran ini. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran daring di pembelajaran CGP kita ya Ibu. Banyak hal Bu yang saya dapat dari pembelajaran itu. Yang awalnya saya jadi tahu belajar tentang minat anak. Nah, habis itu tentang filosofi Ganjar Dewantara itu tentang memerdekakan belajar gitu ya, memerdekakan anak dalam proses pembelajaran. Dalam arti saya jadi tahu awalnya yang saya pikir memerdekakan anak bebas belajar itu gimana gitu kan, memberikan minat terserah kepada anak itu gimana gitu. Nah setelah saya mempelajari ini ternyata memerdekakannya itu sesuai minat itu. Kita lebih berfokus kepada anak yang selama ini pembelajaran itu berfokus kepada guru. Sekarang saya sudah jadi tahu bagaimana menarik minat anak, memberi motivasi kepada anak di kelas, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Dan selanjutnya saya bisa mengetahui perbedaan antara menghukum dan tentang kesepakatan kelas itu. Jadi sekarang ini saya sudah menerapkan bagaimana membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas. Nah itu selanjutnya tentang emosional itu PSE Bu di sekolah khususnya di PAUD itu sudah memang diterapkan dari awal. Cuma saya lebih tahu lagi memetakan ini yang seperti ini PSE-nya yang untuk anak PAUD, yang untuk diri kita dulu bagaimana gitu. Jadi sudah menerapkan tentang mendisiplinkan mulai dari diri kita dulu, baru ke anak. Nah seperti itu. Baik. Itu luar biasa. Berarti materi yang sudah Ibu dapat itu Ibu lakukan mulai dari diri dulu gitu ya, kemudian baru Ibu sebarkan ke anak-anak gitu ya, memberikan aura yang positif gitu ya ke muridnya. Baik Bu, luar biasa. Tadi sudah saya dengarkan bahwa kegiatan yang sudah Ibu buat itu adalah dengan kesepakatan kelas gitu ya, lebih meyakinkan murid untuk bertindak gitu ya, melakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas gitu. Baik Ibu. Nah, ini di kegiatan inti nih. Luar biasa tadi sebenarnya Ibu ya, sudah menceritakan kalau di TK PAUD itu PSE sudah biasa begitu ya, tidak asing lagi gitu ya. Nah, tapi mungkin Ibu katakan tadi saya lebih memperdalam gitu ya, lebih menguasai dengan PSE itu lebih maksudnya lebih memahami minat anaknya seperti apa gitu ya, dengan ya sikap anak tadi itu ya, bagaimana dia bersikap gitu. Baik, nah sekarang berkenaan dengan umpan balik 360 derajat nih. Nah,
apa kan Ibu sudah lihat tuh bagaimana responden atau jawaban dari responden gitu ya. Nah, menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki nih gitu dari isian dari responden tersebut? Iya, tentunya mungkin sangat banyak yang perlu diperbaiki ya Ibu. Kalau yang sudah baik menurut saya, karena saya juga sayang cinta dengan dunia anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi ketika diumpan balik kepada anak-anak, di situ ya saya selalu mencoba belajar itu yang menyenangkan, selalu tersenyum, anak pun selalu bahagia, saya selalu memberikan senyuman kepada mereka, menyambut mereka gitu kan ketika datang, selalu menanyakan kabar. Selalu membuat anak itu merasa nyaman kepada saya. Nah, yang belum baiknya Ibu, saya di situ kan ada merefleksikan diri, mencatat tentang kekurangan diri saya. Nah, itu belum pernah saya lakukan Ibu. Nah, selalu saya meminta kepada teman untuk melihat bagaimana sih saya mengajar, bagaimana sih pembelajaran saya, itu belum juga saya lakukan. Mungkin kalau sekedar ngobrol, sekedar bercerita kepada teman mungkin sudah, cuman hasil nyatanya melalui tulisan itu nggak ada gitu kan. Jadi saya selalu bertanya, gimana Kak tadi diajar ngajarnya, gimana Kak, gitu. Itu sering, cuman untuk kita mengevaluasi lebih lanjut itu belum Ibu. Oke, baik. Nah, itu tadi Ibu sampaikan kalau dari segi muridnya itu adalah Ibu memberikan kenyamanan lebih gitu ya, maksudnya supaya anak lebih nyaman gitu ya dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau dari segi dari rekan sejawatnya, Ibu belum melakukan refleksi diri begitu ya, tadi Ibu sampaikan. Bagaimana dengan kepala sekolah? Kalau kepala sekolah mungkin ada gini Bu,
kolaborasi ya. Dari PI 1, PI 2, PI 3 mudah-mudahan nanti di akhir kolaborasi itu sudah terlaksana gitu ya. Sudah tidak ada lagi kendala. Amin. Ya, baik. Nah, menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki ke depannya begitu ya? Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Harapan kedepannya Ibu ya? Yang perlu Ibu yang perlu saya tingkatkan gitu ya. Ya tentunya saya lebih banyak lagi belajar lagi tentang bagaimana caranya supaya anak tadi dapat mewujudkan iman dan takwa. Dengan alur Bagja itu saya mencari tahu bagaimana cara belajar, buka browsing seperti itu. Dan yang keduanya tetap juga mudah-mudahan ini sudah agak teman-teman saya sudah agak gitu ya, untuk mengikut. Ayo kita harus buat seperti ini, kita harus berubah, sekolah kita harus lebih menonjol. Nah seperti itu. Dan harapan saya memang yang akan saya lakukan, teman-teman saya ini ikut yes, karena kalau sudah klop semua seperti Ibu katakan, tentunya mudah-mudahan TK Pembina Kejuruan Muda akan menjadi yes. Oke, baik. Nah itu tantangan ya. Dan saya tidak sabar untuk menanti begitu ya hasil akhirnya begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan itu dapat tercapai. Amin. Ya. Baik. Nah ini di kegiatan akhir pendampingan begitu ya. Apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa hal yang menarik? Dan menurut Ibu apa sih itu menarik? Hal yang paling menarik, saya senang Ibu datang kemarin. Tentunya saya dapat merefleksikan diri saya. Saya mengetahui dengan seperti ini apa kekurangan saya akan saya lakukan. Kalau tidak diingatkan Ibu mungkin saya berjalan saja gitu kan. Kalau seperti ini saya jadi tahu saya harus menerapkan ini, saya harus mewujudkan visi saya seperti itu. Itu yang menurut saya paling menarik. Saya sangat senang Ibu hadirkan buat saya. Baik, berarti pendampingan ini adalah sekaligus sharing ya, gitu ya. Artinya dengan kata lain sebenarnya saya menanti-nanti praktik-praktik baik begitu ya. Kemarin Ibu buat ini gitu. Nah hari ini mau buat ini Bu begitu. Nah nanti pertemuan selanjutnya di PI selanjutnya Bu praktik baiknya ini lagi begitu. Nah, setiap itu ada peningkatan gitu ya. Sama halnya dengan umpan balik yang diberikan karena itu nanti berhubungan dengan PI 6 gitu ya, supaya kelihatan ada progres ya gitu. Progresnya itu apa? Yaitu dengan praktik baik, perubahan yang dilakukan pada diri Ibu dan untuk orang-orang yang ada di sekolah gitu ya. Baik, nah apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki nih di pendampingan ini supaya kedepannya itu dapat diperbaiki. Yang sudah baik menurut saya sudah melakukan atau sudah menerapkan yang visi Bagja tadi, dan tentunya kedepannya akan memperbaiki lagi Bu, akan berbuat gitu ya. Dan saya akan keinginan saya kedepannya itu Ibu, saya ingin membuat suatu yang lebih anak senang gitu. Misalnya seperti berkaitan dengan PSE itu membuat suatu produk yang anak itu senang, itu yang masih saya pikirkan. Baik, berarti masih mencari ide ya untuk mengenai yang berhubungan dengan PSE gitu ya. Mungkin suatu model gitu ya, pembelajaran yang berkaitan dengan PSE, jadi anak itu bisa terlibat langsung gitu ya. Oke, karena biasanya anak TK itu dia lebih menampakkan emosinya gitu ya. Kalau anak TK gitu ya. Karena dari dasar ya Bu ya. Oke, ya dia taunya mengekspresikan saja tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Baik Ibu, luar biasa. Saya tunggu rencana Ibu ya, itu tentang model tadi PSE yang berkaitan dengan PSE anak ya. Baik, nah itu rencana yang mau Ibu ini mudah-mudahan nanti di PI 4 itu saya pertanyakan kembali apakah sudah ada ide itu atau sudah terrealisasi ya. Iya, dengan bimbingan Ibu juga. Oke, baik. Nah, saya tunggu. Terima kasih Ibu ya, luar biasa tadi atas jawaban-jawabannya begitu ya.
Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi gitu ya. Mudah-mudahan Yang insya Allah. sudah terlaksana tetap dilaksanakan gitu, mungkin nanti direvisi dan diperbaiki lagi supaya lebih baik, ada peningkatan gitu ya. Baik Ibu, nanti sampai jumpa di PI 4. Di PI 4 ada kesepakatan, sebelum PI 4 ada kesepakatan kita dulu. Di situ diminta CGP membuat RPP berdiferensiasi dengan melibatkan PSE begitu. Ya. Jadi berdiferensiasi tapi ada PSE-nya. Ya. Jadi nanti kira-kira berapa hari nih saya tunggu? RPP-nya Bu? Ya. RPP-nya sepertinya Sudah. sepertinya sudah saya saya buat, cuman belum tahu apakah sudah benar dan salah. Baik. Jadi mohon Ibu. Nanti saya revisi untuk lebih memudahkannya. Nanti Ibu kirim aja dalam bentuk file ke saya. Jadi nanti langsung saya perbaiki. Nanti kalau memang sudah oke, saya bilang oke. Karena prakteknya nanti supervisi akademik di kelas ketika di masa tempat, ya Bu ya. Oke. Nah, tetap saya tanyakan berapa hari Ibu saya tunggu. RPP-nya Ibu? Ibu kirimkan ke saya. Insya Allah hari Senin. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Jumat sepertinya saya bisa kirim ke Ibu. Baik, saya tunggu hari Jumat karena PI 4 kita awal bulan. Iya. Nah, jadi kan waktunya ini sudah Empet ya Bu. gitu ya. Nanti kalau Ibu kirim, kapan lagi nanti saya revisi gitu ya. Berarti 2 hari Jumat. Nanti saya revisi, saya kirimkan kembali ke Ibu. Oke, saya bilang oke, misalnya oke Bu Mai ini, Bu Mai ini yang harus diperhatikan. Izin tanya Ibu, itu untuk yang RPP diferensinya apa dari awal skenario itu, atau kan hal-hal yang dipelajari diferensiasi kemarin itu dari yang awal skenario menceritakan pembelajaran tentang apa, atau khusus RPP-nya saja Betul, seperti dari skenario. Tapi lebih diterapkan tentang PSE, misalnya saya anak TK membawa apa gitu, maksudnya masalah apa gitu ya Bu ya. Tetap menggunakan RPP berdiferensiasi, tapi di dalamnya ada unsur PSE. Ya. Unsur PSE bisa, misalnya bisa kita masukkan cara penyelesaian kita tentang segitiga restitusi gitu. Bisa? Bisa. Pokoknya nanti disesuaikan dengan materi yang Ibu masuk di dalam kelas. Ya. Sesuai dengan tema berjalan Ibu. Benar. Sesuai dengan tema berjalan. Makanya saya bilang, saya tanyakan, saya butuh berapa hari untuk menunggu RPP. Ini nanti Ibu rancang dulu. Kalau sudah nanti sudah oke, Ibu kirimkan ke saya. Ya. Baik Ibu.